أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan kembali di kajian kali ini, yang insya Allah kajian ini mungkin berbeda dengan kajian sebelumnya karena memang saat ini kita sedang berada pada satu momentum yang sangat luar biasa, yaitu momentum bulan Ramadan. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sahabat LC yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sesuatunya, dan tentunya Allah juga yang menghendaki serta memilihnya. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita satu bulan yang kita lewati, di mana di hari-harinya kita bisa merasakan begitu banyak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa merasakan kelezatan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan Ramadan, di hari-hari yang sedang kita lewati ini, kita bisa merasakan dan meraih taubat dan juga ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan mengingat kebesarannya, kemudian semuanya itu kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat, yaitu Quran surat Al-Furqan, ya, ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Akhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, bahwa apa yang kita rasakan saat ini adalah merupakan nikmat yang begitu besar yang menjadi bagian dalam diri kita, yaitu waktu, ya, yang di dalamnya kita mengalaminya pergiliran baik siang maupun malam adalah merupakan bagian dari perjalanan usia kita. Yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan nama masa, akan nama waktu, bahwa kebanyakan atau sebagian besar dari kita itu akan dalam keadaan merugi, ya, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, ya, demi masa bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Artinya ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, waktu ataupun kesempatan yang kita rasakan saat ini adalah bagian nikmat besar yang di dalam ayat tadi tujuannya adalah mengharuskan bagi kita untuk merenungkan, bahkan bersyukur, gitu ya.
setelah sekian kalinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan berbagai macam keberkahan di bulan ini. Mungkin seiring usia kita saat ini ya sebanyak itu pula kesempatan Ramadan itu membersamai kita. Kemudian juga Allah mengisyaratkan bahwa di dalamnya ada satu target yang hendak dicapai ya, bagi kita semua adalah untuk mengimplementasikan nilai ataupun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, hal ini harus kita pahami betul-betul dan juga kita harus memahamkannya kepada orang-orang yang terdekat di sekitar kita, terutama dalam hal ini adalah keluarga kita. Baik itu orang yang paling dekat yang ada di samping kita, istri kita, ataupun anak-anak yang kita kasihi. Bahwa saat ini kita sedang diberikan satu kesempatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa ataupun waktu yang memang tugas utama kita di sini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momen ini, di saat ini Allah memberikan peluang pintu yang besar ya untuk menjalankan satu-satunya tugas yang memang diembankan di pundak kita semuanya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terkecuali khatifillah rahimanallahu wa iyyakum ya, kita sebagai suami atau sebagai seorang ayah misalnya, ataupun istri kita, ibu kita, semua sanak famili kita ataupun keluarga kita memiliki tanggung jawab yang sama ya, di bulan ini untuk merealisasikan nilai ibadah yang menjadi amanah kita bersama. Hanya saja ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, sahabat LC yang berbahagia, terkadang gitu ya, orang itu ketika menghadapi bulan Ramadan berbeda-beda ya, sikapnya, reaksinya. Ada yang memang mereka seolah-olah merasa keberatan dengan datangnya bulan Ramadan ya, merasa tidak bisa bergerak bebas ya, tidak bisa melakukan segala macam aktivitas yang biasanya selama ini dia lakukan ketika datang bulan Ramadan, merasa disempitkan atau serba terbatas. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin boleh jadi karena 11 bulan sebelumnya hatinya, dirinya terlalu lekat dengan dunia atau terlalu banyak maksiat yang sudah dikerjakan. Sehingga untuk membiasakan dirinya selama 1 bulan saja untuk dekat pada Allah itu terasa berat sekali. Ya. Kenapa? Ulama mengatakan karena hati yang terbiasa melakukan banyak maksiat itu akan semakin keras dan semakin menghitam. Sehingga dia tidak mengetahui dan tidak mengenal kesempatan untuk beramal soleh, atau lebih sering didorong untuk mengerjakan kemungkaran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Enggak mengenal al-ma'ruf, kebaikan, juga tidak mengingkari kemungkaran. Ketika datang bulan Ramadan, dia menganggap ini sebagai sebuah momen yang mengikat dirinya untuk tidak bisa meluangkan syahwatnya gitu ya, atau keinginannya untuk berbuat maksiat. Ini luar biasa dan ini sangat berbahaya sekali ya kata firman Allah. Tapi di lain pihak ada orang-orang yang memang begitu gembira menyambut begitu gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka menganggap bahwa bulan ini adalah satu fursah, satu kesempatan untuk bisa meraih asa, harapan, cita-cita dan angan-angan yang selama ini mereka dambakan. Apa itu? Jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diraih ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum bersama keluarga di bulan ini ya, membersamai keluarga untuk bisa meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, lahir di madrasah bulan Ramadan sebagai orang-orang yang betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat yang begitu besar di bulan ini. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, masing-masing kita itu memiliki visi, ya, memiliki harapan, memiliki angan-angan. Kita mengakui itu. Semua kita pasti. Tidak seorang mukmin, tidak pula seorang kafir, pasti dalam hidupnya, ya, dalam menjalani hidupnya, dia memiliki keinginan, cita-cita atau angan-angan. Ada yang sakit ingin sembuh. Ada yang miskin ingin kaya. Ada yang membujang mungkin ingin menikah gitu ya. Atau ada yang ingin menuntaskan cita-citanya, meraih pendidikan yang tinggi dan banyak hal. Ada yang menumpuk harta kekayaan dan lain sebagainya. Masing-masing orang memiliki kadar cita-cita tergantung himmah, tekad kuat yang ada dalam diri orang tersebut. Ibnu Qayyim itu membagi 3 itu. Kalau orang biasa, ya orang biasa itu mungkin himmahnya, cita-citanya adalah sekedar apa yang menurut dia baik saja.
gitu ya. Apa yang menurut dia baik, dia mau, lalu dia lakukan. Sampai sebatas itu. Tapi ada orang yang himmahnya tinggi, cita-citanya tinggi. Dia mengharapkan sesuatu yang paling mulia, yang betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada puncak gitu ya, yang orang itu betul-betul mengharapkan cita-cita itu bisa diraih oleh dirinya. Nah, ikhwatu fillah rahimanallah wa iyyakum sahabat LC. Hal seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang mukmin. Ya, memiliki himmah yang kuat, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya yang luas, berupa ampunannya, maghfirahnya yang saat ini ikhwatu fillah rahimanallah wa iyyakum, Allah sediakan itu semua di bulan Ramadan. Allah sediakan itu semua di bulan Ramadan. Yang kalau seandainya kita tidak bisa meraih, ya, tidak bisa meraih itu dan tidak memanfaatkan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita menjadi orang-orang yang rugi. Rogima anf, celaka, sungguh merugi orang yang dalam kehidupannya mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, terkadang mungkin kita menganggap sesuatu ini adalah hal yang sepele dan seolah-olah tidak berarti. Padahal apa yang dijanjikan oleh Allah berupa ampunannya ini adalah unsur keselamatan kita nanti di akhirat. Bukan hanya kita sebagai pribadi, tetapi semua keluarga kita. Gitu ya. Unsur keselamatan keluarga kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya kita bersama keluarga ke dalam jannahnya. Satu harapan dan impian yang kalau seandainya para penghuni kubur itu dibangkitkan, niscaya mereka akan berharap untuk dipertemukan bulan Ramadan. Kesempatan yang sangat besar sekali, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, yang boleh jadi setelah ini kita nggak diberikan kesempatan seperti ini lagi. Dan kita bisa melihat di luar sana betapa banyak ya, saat ini ada orang-orang yang di sekitar kita atau bahkan mungkin itu kerabat kita, orang yang kita cintai, sudah tidak membersamai kita lagi di bulan yang suci ini. Dan itu kenyataannya. Di saat bulan yang betul-betul didambakan oleh orang-orang yang sudah berkalang tanah. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Imam Ibnu Qayyim al-Zawjiyah, beliau mengatakan, "Lau qila li ahli al-qubur." Kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kuburan, "Tamannau," berangan-anganlah kalian. Apa yang mereka katakan? La tamannau yauman min Ramadan. Niscaya mereka akan berangan-angan satu hari saja di bulan Ramadan. Mereka mendambakan, mencita-citakan, mengharapkan, bermimpi seandainya Allah menghidupkan kembali satu hari saja untuk bisa merasakan bulan Ramadan, niscaya mereka akan betul-betul memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Meraih ampunannya, meraih kasih sayangnya, yang kesempatan itu sudah tidak berlaku lagi pada diri mereka. Karena ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sahabat LC yang berbahagia, tak akan mungkin ya, seorang yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kelak nanti di saat memang sangsakala hari kiamat sudah ditegakkan. Maka disitulah kita akan dihidupkan kembali. Hingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada kita dalam banyak ayat. Ya Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau seandainya engkau tunda sedikit saja ajalku gitu ya. Ditunda sedikit saja ajalku, sehari atau sedikit saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Inilah harapan ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sahabat LC yang berbahagia. Inilah cita-cita yang seharusnya ada dalam benak kita, ada dalam hati kita, masuk ke dalam relung jiwa kita untuk dipelihara, dijaga dan direalisasikan atau bahkan dikejar cita-cita itu, terutama di saat kita berada di bulan ini, di bulan Ramadan. Yang boleh jadi sekali lagi kita tak akan pernah merasakan kesempatan yang begitu besar yang Allah berikan pada kita. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, keluarga kita, istri kita, ya, anak-anak kita, bahkan orang tua kita, harus ditanamkan ya, pemahaman yang benar akan visi dan cita-cita mereka nanti di masa depan.
terutama di yaumul akhir. Kita sering diajarkan dan diingatkan oleh para guru kita, ustadz kita, akan satu doa yang luar biasa sekali. Ya, sahabat LC yang berbahagia. Bahkan banyak orang mengatakannya ini doa sapu jagat gitu. Ya. Tapi di dalam doa ini, kalau kita perhatikan, di dalamnya tersirat makna bahwa inilah yang seharusnya menjadi visi dan cita-cita atau bahkan harapan besar kita sebagai keluarga muslim. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikanlah kami kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Dan selamatkan kami. Jaga kami dari api neraka jahanam. Selamatkan kami dari api neraka jahanam. Ini unsur keselamatan. Dan ini seharusnya target tujuan hidup yang harus dipersiapkan oleh sebuah keluarga muslim. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Serta terselamatkannya kita dari api neraka. Kebaikan di dunia dengan segala isinya. Rumah tangga yang sakinah. Rizki yang berkah. Anak-anak yang soleh. Bisa beramal soleh dengan baik. Kesehatan yang itu pun merupakan rizki yang luar biasa. Sehingga dengan kesehatan kita bisa beramal soleh. Kemudian rumah yang cukup, yang lapang. Bahkan ilmu yang bermanfaat, itu pun adalah bagian dari kebaikan di dunia yang kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita. Dan harapan ini ikhwatufillah rahimanallahu wa iyyakum tidak terbatas di saat kita di dunia saja. Tapi juga kita meminta kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surga ini tak akan menjadi sempurna. Ya, kalau seandainya sebelum kita memasuki surga, kita harus didahului dengan memasuki neraka. Ini sungguh masih kerugian yang sangat celaka sekali. Untuk itu kita meminta di akhir doa untuk diselamatkan pula dari api neraka. Artinya apa ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum? Kita memasuki surga tanpa harus didahului memasuki neraka. Itulah keselamatan yang hakiki. Ini yang harus jadi cita-cita kita ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Untuk itulah para ulama mengatakan, mengingatkan kepada kita, dunia tak akan indah. Dunia tidak akan terasa nikmat, tidak akan terasa nyaman jika tidak diisi dengan ketaatan dan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akhirat tak akan terasa indah tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujungnya adalah di saat kita diampuni dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, itu pun tak akan indah ya tanpa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, ini adalah visi dan harapan semua manusia, semua kita pada akhirnya mendapatkan keselamatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta dimasukkannya ke dalam jannah. Nah, kesempatan ini untuk mewujudkan cita-cita dan angan-angan ini saat ini betul-betul terbuka luas ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum di hadapan kita. Ya, terbuka luas. Sampai Ramadan dikatakan syahrul maghfirah. Ya, bulan ampunan. Di mana Allah membuka demikian lebar dari sejak malam pertama sampai akhir nanti pintu tobat seluas-luasnya bagi kita dan keluarga untuk bisa meraih ampunan Allah. Bagaimana cara meraih ampunan itu ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum? Maka realisasikanlah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar ini, yaitu dengan cara melakukan berbagai macam amal ketaatan. Sekaligus juga membentengi diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi larangannya. Itulah bentuk syukur kita. Itulah bentuk syukur kita. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, seseorang bersyukur kepada Allah itu paling tidak harus melewati 3 tahapan. Ya. Dia yakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Lalu dia ucapkan nikmat itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin.
kemudian dia manfaatkan nikmat itu dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Percis gitu ya. Saat ini ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kembali bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah dengan baik kesempatan ini dengan meraih berbagai macam amal kebaikan dan pintu-pintu kebaikan serta pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Di hadapan kita. Dan ini kita bisa dorong semaksimal mungkin pada siapa? Pada keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik di bulan ini? Banyak sekali, khatafillah rahmanallahu wa yakum. Ada yang memang dia berupa ibadah mahdhah, yang memang itu sudah seharusnya kita lakukan dan kita jaga. Seperti saum itu sendiri yang diwajibkan pada kita di bulan ini. Atau ibadah yang lainnya. Sholat wajib, sholat 5 waktu. Ya, kaum bapak dan anak-anak laki-laki yang pria didorong untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, yang tadinya mungkin kita serba susah, tapi di bulan ini itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan. Maka bisa kita saksikan, sahabat LC yang berbahagia, bagaimana masjid-masjid di bulan Ramadan tumpah ruah, gitu ya, hiruk pikuk dengan berbagai macam kalangan kaum muslimin untuk melakukan amal ketaatan. Atau kalau misalnya di antara kita ada yang diberikan kelebihan harta, maka berbanyak infak dan bersedekah di bulan ini. Ya. Karena salah satu juga hikmah disyariatkannya saum di bulan ini adalah membangun empati, membangun rasa sosial, filantropi kepada saudara-saudara kita yang memang mungkin diberikan kesempitan dalam hal rezeki. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum. Sering kita diingatkan oleh para ulama. Dari mulai sejak pagi sampai sore, kita menahan diri dari makan dan minum agar kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak terbiasa atau mungkin biasa hidupnya sulit untuk makan. Itulah rasanya. Bagaimana rasa lapar. Dan di saat itu pula kita bisa merasakan bagaimana nikmat makanan dan minuman itu demikian terasa besar manfaatnya untuk kita. Ya. Ulama mengatakan konon nikmat itu akan terasa kalau sudah tidak ada dalam diri kita. Nah sekarang kita rasakan itu. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum. Bagaimana dari mulai pagi sampai sore kita tidak menemukan makanan dan minuman. Tapi ketika waktu berbuka tiba, Masya Allah, nikmat sekali rasanya setetes air atau seteguk air atau sepiring kecil makanan, itu terasa nikmat sekali. Sampai Rasulullah SAW mengatakan nikmatani, ya, lisaimina nikmatani, farhatun atau farhatani lisaimin. Ada kegembiraan bagi orang saum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang pertama Pak, farhatun inda fitri, kegembiraan di saat berbuka. Karena disitulah dia merasakan betapa betul apa yang Allah berikan nikmat kepada dirinya, itu terasa sekali manfaatnya. Maka didorong keluarga kita untuk memiliki rasa empati, rasa simpati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan ayo, berarti berinfak. Karena Ramadan juga adalah merupakan syahrul jud wal ata. Bulan memberi gitu ya, bulan memberi atau bulan berinfak. Jadi banyak pintu kebaikan ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum untuk merealisasikan rasa syukur kita di bulan Ramadan ini bersama keluarga kita. Untuk itu kita jangan menunggu untuk merasa sanggup dalam beramal soleh atau merasa kuat. Ya. Jangan berhenti. Tapi terus berupaya untuk meraih segala kemungkinan amal soleh dan raih semaksimal yang kita bisa. Walaupun mungkin belum sampai pada tahapan sempurna. Karena ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum, Allah menjadikan jarak surga dengan kita itu ya, lebih dekat antara jarak kita dengan tali sendal kita. Artinya mudah sekali untuk memasuki surga. Mudah sekali untuk berbuat kebaikan. Ya. Sehingga apapun peluang yang bisa kita raih, maka ambil oleh kita. Jangan disia-siakan. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum. Ada di antara kita yang mungkin mengisi di bulan Ramadan dengan berbagai macam kesibukan, sehingga tidak mampu menuntaskan bacaan Al-Qurannya,
tidak bisa beriktikaf di masjid, jangan putus asa dan jangan berkecil hati. Ya. Yang pasti adalah tanamkan selalu dalam hati kita segala perilaku dan bentuk perbuatan kita, jadikan itu sebagai amal soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu, ya, yang kecil tadi bisa menjadikan sarana bagi kita untuk masuk ke dalam jannah. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sahabat LC yang berbahagia, kita semua tidak tahu ya amal apa yang bisa memasukkan kita ke dalam jannah. Maka jadikan setiap apa yang kita lakukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau itu dengan seutas senyum pada saudara kita, memberikan kegembiraan pada hati saudara kita, berkunjung pada saudara kita. Ya. Mungkin bagi para istri membangunkan suami untuk sahur atau sholat malam, menyiapkan sahur. Jangan dikira itu merupakan amal yang sepele, itu amal besar. Selama memang kita niatkan itu adalah dalam rangka sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga hanya sekedar memberi minum seekor anjing. Ada juga orang yang diazab di dalam api neraka dikarenakan menyakiti kucing. Terlihat sederhana sekali, tetapi terkadang di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, itu menjadi besar. Untuk itu, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, mari sama-sama ya, bersama keluarga kita jadikan momen Ramadan ini untuk merealisasikan nilai syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita bisa lakukan, raih dengan segala kemungkinan yang kita inginkan. Kenapa? Karena harapannya ya, mudah-mudahan dengan seperti ini kita berharap pada Allah, inilah dengan ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang diampuni dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Ya, dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada hal yang paling menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kerugian dan penyesalan yang terbesar yang dialami oleh seseorang nanti di hadapan Allah, melainkan adalah di saat kita harus kehilangan kebersamaan kita dengan orang-orang yang paling kita cintai. Kehilangan kebersamaan kita selama ini di dunia yang kita bangun bersama secara harmonis, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipisahkan. Karena sebelumnya kita tidak bersama-sama membangun cita-cita yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih sekali, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kita harus berpisah dengan anggota keluarga kita yang kita cintai. Sebagian ada yang dimasukkan Allah ke dalam jannah, sebagian lagi ada yang dimasukkan ke dalam api neraka. Sebuah pemandangan yang mungkin cukup mengerikan dan menyayat hati kita semuanya. Nah, untuk itu ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, tanamkan visi kebersamaan ini betul-betul saat ini. Ya, di bulan ini kita bersama keluarga meluruskan kembali arah rumah tangga kita mau kemana. Ya, apakah betul-betul kita ingin dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannahnya dan kita ingin selamat dari api neraka, maka momen saat ini di bulan Ramadan adalah momen yang paling tepat sekali untuk menjadikan keluarga kita berlatih membiasakan diri dan meningkatkan kembali amal-amal solehnya, baik itu yang sifatnya ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, untuk itu ada dua hal yang mungkin ini pun menjadi bekal kita ya, supaya kita maksimal sekeluarga untuk bisa memanfaatkan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah. Yang pertama adalah tentunya ibadah diperlukan ilmu. Ya, ibadah itu, amal soleh itu harus dibangun atas dasar ilmu. Tidak mungkin seorang beramal tanpa ilmu. Ya. Jadi kewajiban kita di dalam rumah adalah membekali semua anggota keluarga kita dengan ilmu-ilmu yang benar dan ilmu-ilmu yang sahih, yang tentunya ilmu yang bisa memotivasi dan juga mendorong sanak famili atau keluarga kita untuk betul-betul memanfaatkan momen Ramadan itu dengan berbagai macam ketaatan. Didorong mereka, diberikan busyroh, diberikan motivasi, ya, disampaikan fadilah-fadilah keutamaan tentang amal soleh, tentang keutamaan sahur,
tentang keutamaan makan berjamaah, keutamaan saum, ya, tentang keutamaan sholat di masjid, keutamaan sholat tarawih bersama imam, keutamaan sholat witir, keutamaan infak, bahkan keutamaan Ramadan itu sendiri disampaikan, ya, supaya mereka tahu dan mengerti apa yang mereka sedang kerjakan dan apa yang mereka kejar saat ini. Karena boleh jadi ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, banyak keluarga di luar sana, keluarga muslim yang melaksanakan Ramadan hanya sekedar ritual biasa saja, tanpa ada bekas sedikit pun, atau sekedar ikut-ikutan saja. Dan mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka kejar. Sehingga Ramadannya tidak berkualitas, Ramadannya tidak bermakna. Seorang menganggap sesuatu, tidak mengagungkan sesuatu karena dia tidak tahu akan keagungan sesuatu itu. Maka sampaikanlah pada keluarga kita, ya, disampaikan tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Terlebih nanti menjelang 10 akhir di bulan Ramadan. Jangan sampai tertipu dan jangan sampai kita tertinggal, ya, tentang keutamaan yang jauh lebih besar yang telah Allah siapkan bagi kaum muslimin di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Yang ini pun menjadi nikmat yang besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada diri kita, yang semua di antara kita kebanyakan lalai terhadap nikmat ini. Kata Rasulullah SAW, ada 2 nikmat, ya, yang kebanyakan manusia itu lalai. Salah satunya adalah as-sihah, sehat. Alhamdulillah kita semua saat ini berbeda dengan 2 Ramadan yang kita lewati di 2 tahun terakhir, di mana kita melewati Ramadan dalam keadaan pandemi, COVID. Banyak saudara-saudara kita yang sakit, bahkan yang meninggal. Tapi saat ini alhamdulillah Allah berikan kelapangan, keluasan. Kita bisa melaksanakan Ramadan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sehat. Maka manfaatkanlah dengan baik kesehatan itu dengan meraih berbagai macam amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Khatufillah rahmanillah wa iyyakum. Biasanya orang itu terhalang melakukan amal-amal soleh karena 2 hal. Ada yang dia mampu, ya, dia memiliki kemampuan, tapi dia tidak memiliki kemauan. Ya. Dia punya kesehatan, tapi dia nggak mau beramal soleh. Ya. Ada orang yang ingin beramal soleh, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Mungkin karena sedang ditimpa sakit dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Nah saat ini Masya Allah, terkumpul dalam diri kita. Ada banyak harapan, keinginan, dan juga kemauan dan kemampuan. Ya, kita ingin mendapatkan maghfirah dan ampunan yang ini menjadi cita-cita kita nanti di akhirat. Dan kita pun memiliki kemampuan dalam artian fisik yang prima. Ya, kesehatan yang sudah seharusnya kita pergunakan kesehatan ini, ya, dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum, itulah yang harus kita siapkan di bulan Ramadan, terutama bagi keluarga kita, ya, agar kita semua betul-betul membersamai keluarga kita sampai yaumul qiyamah nanti, masuk di dalam jannah Allah dan dikumpulkan bersama di atas divan-divan di dalam jannah bersama anggota keluarga kita. Ya. Syaratnya adalah tadi, manfaatkan momen yang begitu besar ini dengan cara betul-betul melatih dan meningkatkan kembali iman kita serta amal soleh kita, berbeda, ya, dengan di luar bulan-bulan sebelumnya. Sehingga nanti setelah Ramadan berlalu, ya, paling tidak kebiasaan kita beramal soleh itu tetap mengakar ada dalam anggota keluarga kita. Entah itu sholat berjamaah, entah itu membaca Al-Quran, entah itu berinfak, ataupun silaturahim dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan nanti, sehingga bisa melaksanakan amal ketaatan dan ibadah betul-betul maksimal dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر
على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير، يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.